Berjumpa kembali dengan saya Sam, teolog Protestan Karismatik di BPM Channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Doa saya, Bapak Ibu dan Saudara yang mendengar dan menyimak channel ini diberkati dalam keadaan baik, sehat, dan tidak kekurangan apapun dari Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini, pada kesempatan ini saya ingin berbagi menyampaikan renungan atau khotbah saya yang telah sampaikan di Gereja Bethel Injil Penuh Sanggakala pada tanggal 26 Februari 2023 dengan tema melakukan kehendak Bapa. Jadi tema pengajaran hari ini adalah melakukan kehendak Bapa, sebuah eksposisi dari Matius pasal yang ke-7 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Saya mengajak kita membaca Matius pasal yang ke-7 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu tadi ayat bacaan kita dari Matius pasal 7 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Mungkin ada yang bertanya, kalau kita membaca narasi-narasi dalam ayat itu, ayat-ayat tersebut ya, yang sudah kita baca tadi, ada yang berkata bahwa bukankah itu bicara tentang orang-orang yang ditolak di hari terakhir nantinya? Lalu kenapa judulnya melakukan kehendak Bapa? Nah, itu sebabnya saya ingin saudara perhatikan benar-benar apa yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Ini adalah sebuah eksposisi dari Matius 7 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Sedangkan judul ini melakukan kehendak Bapa atau tema ini melakukan kehendak Bapa diambil dari ayat 21. Dalam terjemahan New International Version dikatakan, not everyone who say to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is heaven. Ya. Jadi kita akan menggali teks ini dan ada 3 hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, siapakah sekumpulan besar orang dalam Matius 7 ayat 22 sampai 23 ini? Prase pada hari-hari terakhir adalah prase Yunani Hemera Ekenos, mengacu pada waktu atau masa akhir, yaitu pada saat penghakiman terakhir. Kata Yunani Paulus yang diterjemahkan dengan banyak orang dalam ayat 22 berarti sekumpulan besar orang. Maka pertanyaan tadi, siapakah sekumpulan besar orang ini? Ya. Nah, sekumpulan besar orang ini juga mengacu pada kata Yunani opas di ayat 21, yaitu bukan semua orang, tetapi sekumpulan besar orang. Nah, sekumpulan besar orang ini atau Paulus ini dikatakan berseru-seru. Kata Yunani, kata kerja Yunani lego berarti berkata-kata, berbicara atau berseru. Jadi orang-orang ini lego, berseru-seru, lalu mengaku-ngaku, membuat pengakuan kepada Tuhan di hari terakhir nanti bahwa mereka telah propeteo, bernubuat. Mereka telah ekbalo dominion, mengusir setan dan melakukan mujizat-mujizat Paulus dunamis. Jadi bukan hanya sekedar beberapa mujizat, tetapi banyak mujizat Paulus dunamis. Dan mereka katakan kami melakukannya demi nama Tuhan. Itu pengakuan mereka.
ternyata Tuhan mengusir mereka. Get out of my sight, you evil people. Contemporary English Version. Jadi kita melihat mereka ditolak oleh Tuhan. Pertanyaannya, siapakah kumpulan orang-orang besar yang ditolak ini? Atau siapakah sekumpulan orang-orang yang ditolak ini? Sekumpulan besar orang-orang yang ditolak, ya. Polus, ya, sekumpulan besar orang-orang yang ditolak. Sekarang kita akan lihat siapa mereka, ya. Nah, saya memiliki 4 jawaban dari ayat-ayat itu tentang siapa orang-orang ini. Yang pertama, mereka adalah nabi-nabi palsu. Itu tertulis jelas di ayat yang ke-15. Kenapa? Karena ayat 22, 21, 22, 23 dari Matius pasal 7 tidak boleh lepas dari ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Nah, konteks Matius 7 ayat 22 sampai 23 sekali lagi tidak boleh lepaskan dari ayat-ayat sebelumnya, khususnya ayat 15 di mana Yesus sedang berbicara tentang kewaspadaan terhadap nabi-nabi palsu yang bernubuat, mengusir setan dan mengadakan mujizat yang mengaku melakukan itu demi namanya. Nah, nabi-nabi palsu ini berusaha mengelabui dan menipu orang-orang percaya dengan cara penyamaran atau pemalsuan. Saudara tahu, pemalsuan adalah upaya untuk menyerupai yang asli tetapi tidak memiliki mutu atau kualitas seperti aslinya. Misalkan saja ada uang asli, lalu ada orang memalsukannya, maka disebut uang palsu. Ya. Nah, jadi ada gitar asli, ya, ada gitar palsu karena ada gitar asli. Ada uang palsu karena ada uang asli. Tapi setiap pemalsuan, ya, dalam konteks ini ingin menyamai atau menyerupai yang asli tapi tidak memiliki mutu atau kualitas seperti yang asli. Nah, kata lain untuk palsu adalah tiruan atau imitasi. Di sini kata Yunani pseudopropeton berarti nabi-nabi yang menyampaikan pesan berisi kebohongan. Hal ini nyata dari kata-kata Tuhan Yesus bahwa nabi-nabi palsu ini menyamar seperti domba. Frase Yunani en-edumation probaton diterjemahkan dengan tepat dalam New International Version in shape clothing, dalam pakaian domba. Jadi mereka berpakaian domba padahal mereka adalah serigala. Nah, jadi siapakah orang-orang atau sekumpulan besar orang-orang yang ditolak pada hari-hari terakhir nantinya? Mereka adalah nabi-nabi palsu, pseudopropeton. Yang kedua, identitas mereka disebutkan dengan jelas adalah serigala yang buas. Ayat yang ke-15. Yesus menyebut nabi-nabi palsu ini dengan sebutan lukos atau serigala. Namun mereka bukan hanya sekedar serigala, tetapi disebut juga yang buas, di mana dalam bahasa Yunani kata harpak berarti perampok, penipu atau tamak. Ketamakan adalah akar dosa. Kita akan mengenal nabi-nabi palsu dan pelayan Tuhan palsu melalui kecintaan mereka terhadap uang, di mana tujuan pelayanan mereka adalah mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya bagi diri mereka sendiri, bukan untuk pelayanan atau kemajuan pekerjaan Tuhan. Kecintaan pada uang adalah akar dari semua kejahatan. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. 1 Timotius 6 ayat yang 9 sampai 10. Jadi siapakah sekumpulan besar orang-orang yang ditolak di akhir zaman tadi pada hari penghakiman nanti? Yang pertama, mereka adalah nabi palsu. Identitas mereka adalah, yang kedua, identitas mereka adalah serigala yang buas atau serigala yang tamak atau serigala yang rakus. Yang ketiga, mereka adalah para pembuat kejahatan yang melawan kehendak Tuhan. Nabi-nabi palsu ini disebut dengan sebutan amonion atau pembuat kejahatan atau pelanggar hukum yang melawan kehendak Tuhan. Jelas disebut di ayat yang ke-23. Enyahlah dari depan kamu sekalian pelanggar hukum atau pembuat kejahatan. Anomion, kata Yunani yang digunakan di sana. Yang keempat, sekumpulan besar orang-orang yang ditolak tersebut adalah orang sekumpulan besar orang yang bukan orang percaya atau bukan orang yang diselamatkan atau bukan orang yang sudah lahir baru. Hal itu nyata dari pernyataan Kristus, I never know you, baik dalam King James dan juga New International Version. Nah, pernyataan deklaratif Yesus tersebut dalam bahasa Yunani adalah hoti audepote eknon humos, yang secara harafiah diterjemahkan karena tidak pernah sekalipun aku mengenal kamu. Kata Yunani eknon dalam ayat tersebut merupakan bentuk aorist indikatif aktif dari kata ginosko yang berarti mengetahui atau mengenal. Kata eknon tersebut dinegasi
secara tegas dengan kata oudepeto yang diterjemahkan dengan tidak pernah, untuk menekankan bahwa memang tidak pernah sama sekali dalam satu titik waktu di masa lampau sampai dengan penghakiman itu dideklarasikan, para nabi palsu tersebut memiliki relasi pribadi dengan Tuhan. Padahal dikatakan mereka mengusir setan, mereka bernubuat, dan mereka melakukan banyak mujizat demi nama Tuhan menurut pengakuan mereka. Itu artinya mereka menyamar, seperti mereka adalah serigala yang menyamar. Berarti mereka berada di perkumpulan gereja, mungkin mereka berada di perkumpulan orang Kristen, mungkin mereka berada dalam ibadah-ibadah dan aktivitas-aktivitas Kristen. Tapi sekali lagi, mereka adalah serigala yang menyamar, berbulu, berpakaiankan domba. Tapi identitas mereka tetap jelas. Mereka selamanya adalah serigala, walaupun mereka memakai jubah domba atau berpakaian domba atau berada di kumpulan domba. Dengan kalian berada di kumpulan orang Kristen, berada di kumpulan orang percaya, sebagai orang yang berada mungkin dalam ibadah-ibadah orang-orang Kristen. Tapi mereka adalah serigala yang rakus, serigala yang tamak, serigala yang buas. Identitas mereka jelas, walaupun mereka menyamar. Nah, dan serigala ini, ya, orang-orang yang disebut dengan serigala ini, serigala yang rakus, yang tamak ini, tidak pernah ada intimasi atau relasi pribadi dengan Yesus. Sebab Tuhan katakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Artinya Yesus memang tidak pernah mengenali mereka. Atau dengan kata lain, mereka belum pernah menjadi milik Yesus. Dan itulah mereka tidak disebut dengan sebutan perbaton atau domba, tetapi dengan sebutan lukos atau serigala. Lukos harpak, serigala yang rakus, serigala yang buas. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana kita mengenali nabi-nabi palsu tersebut? Di Matius 7 ayat 15, Yesus mulai dengan peringatan waspadalah. Kata Yunani yang digunakan adalah proseko, yang juga bermakna perhatikanlah dengan baik, pertimbangkanlah, berjaga-jagalah, dan berhati-hatilah. Itu artinya kita dapat mengetahui para penyesat dengan mengamati, melihat dengan seksama, meneliti dengan sesama, mempertimbangkan dengan seksama. Menurut Yesus, nabi-nabi palsu ini dapat dikenali oleh orang percaya dari apa? Buahnya. Tuhan Yesus Kristus sendiri mengatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius 7 ayat 16-20. Di sini dengan gaya tulisan kiastik metris dalam Matius 7 ayat 16-20 menunjuk adanya inklusio, yakni pengulangan atau penegasan kembali ayat 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Di dalam ayat 20, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi ayat 16 ditegaskan lagi ayat 20, dari buahnya kamu mengenal mereka. Jadi bila dicermati dengan teliti, maka ide pokok yang mengikat kesatuan kiastik metris Matius 7 ayat 16-20 ini adalah karpos. Kenapa? Karena dari ayat 16-20 kita menemukan paling sedikit ada 8 kali kata karpos atau buah disebutkan. Dan di setiap ayat, di ayat 16-20 selalu muncul kata karpos atau buah. Jadi kata buah ini adalah pengikat, ya, ide pokok yang mengikat kesatuan dari ayat 16 sampai ayat yang ke-7. Tepat kata Yesus, kita dapat mengenali nabi-nabi palsu itu atau serigala yang rakus dan tamak itu dari buahnya. Buah di sini merupakan indikator utama untuk mengenali kepalsuan para nabi palsu tersebut. Buah yang baik dihasilkan dari pohon yang baik. Sebaliknya buah yang tidak baik dihasilkan dari pohon yang tidak baik. Ayat 17 sampai 18. Buah di sini bukan hasil pekerjaan berupa kemampuan untuk bernubuat, mengusir setan, dan penyembuhan. Jadi saya tidak melihat bahwa bernubuat, mengusir setan, dan penyembuhan itu sebenarnya masalah terlalu besar pada pernyataan di dalam deklarasi tersebut. Justru yang menjadi masalah bukan pada nubuat, mengusir setan, penyembuhan itu, tapi bahwa yang melakukan itu adalah nabi-nabi palsu, serigala yang buas. Kalau dia nabi palsu, maka nubuatnya pasti palsu, penyembuhannya juga palsu-palsu, pengusiran setan juga palsu-palsu, karena mereka nabi-nabi palsu dan serigala yang buas. Tapi saya percaya nubuat yang asli, penyembuhan yang asli, dan pengusiran setan yang asli dapat dilakukan oleh orang-orang percaya sejati, dan itu otentik juga asli. Karena Roh Kudus masih bekerja dan berkarya, dan Allah masih dengan Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus masih bekerja dan berkarya. Allah Trinitas masih bekerja dan berkarya di dalam gereja dan melalui gereja terkait dengan pemberitaan Injil, dan juga untuk pemeliharaan atau perkembangan gereja Tuhan. Mujizat-mujizat karunia masih kita perlukan, baik karunia nubuat, mengusir setan, karunia mujizat, bahkan bahasa roh pun saya percaya masih tetap berlaku.
Teologi karismatik percaya bahwa semua karunia-karunia Roh Kudus masih berlaku sampai akhir zaman, masih diperlukan oleh gereja hingga Kristus datang kembali. Jadi di sini ya, buah itu bukanlah berupa hasil pekerjaan berbuat mengusir setan dan penyembuhan, melainkan muncul kepada motivasi dan karakter pribadi yang sesuai dengan kehendak Bapa atau tidak. Karena di sini yang sangat ditekankan ialah hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa yang akan masuk di dalam kerajaan surga. Jadi penekanannya ialah melakukan kehendak Bapa atau tidak melakukan kehendak Bapa. Serigala sampai kapanpun, nabi palsu sampai kapanpun, mereka tidak akan pernah bisa melakukan kehendak Bapa di surga. Karena karakteristik mereka, sifat dasar mereka adalah pemberontak. Beda dengan domba. Domba, orang-orang percaya, orang sudah lahir baru, memiliki karakteristik taat kepada gembala. Dan karakteristik seperti ini ditanamkan oleh Roh Kudus ya, ketika dia melahir barukan orang-orang percaya. Jadi Yesus memberi petunjuk untuk mengidentifikasi nabi-nabi palsu dari sisi etika dengan memperhatikan buahnya. Bukan pada tindakan supranatural yang mereka lakukan. Nabi-nabi palsu memiliki karunia, tetapi tidak memiliki kekudusan hidup. Sifat karakteristik dasar dari nabi-nabi palsu itu adalah melawan hukum, melawan kehendak Tuhan, dan pemberontak terhadap Tuhan. Rasul Petrus menyebut banyak ciri kemurnian doktrin dan karakter hidup yang membedakan nabi palsu dan nabi-nabi sejati. Jadi jangan takut Bapak Ibu dan Saudara, ketika ada pendeta hamba Tuhan yang melayani penyembuhan, pengusiran setan, dan mendoakan orang dalam penyembuhan, kita dapat melihat mereka dari buahnya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, kata firman Tuhan. Ya, sebab orang-orang yang palsu, nabi palsu, serigala, tidak mungkin bisa melakukan memiliki karakter yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena sifat dasar dari nabi palsu dan serigala yang buas itu adalah pemberontak, melawan kehendak Tuhan. Tidak mungkin mereka melakukan kehendak Tuhan. Jadi kalau ada hamba-hamba Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan, melaksanakan doktrin yang baik dan sehat, lalu mereka disertai pelayan, mujizat kesembuhan, dan juga pengusiran setan, kita dapat dengan yakin mereka adalah orang-orang yang ada di pihak Tuhan. Orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh melayani Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Sementara itu Rasul Yohanes memberitahu bahwa kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ya, ia tidak mendengarkan kami. Ya. Itulah tandanya, saya ulangi lagi ya, 1 Yohanes pasal 4:6. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Nasihat Rasul Yohanes ini jelas bahwa kita dapat membedakan yang palsu dari yang asli. Kita akan tahu yang mana nabi-nabi palsu dan yang mana nabi-nabi palsu. Makanya kita suruh amatilah. Pertimbangkanlah. Ya, atau perhatikan baik-baik. Ya. Jadi apabila saat ini ada orang percaya yang tidak mengajarkan doktrin palsu, tapi sebaliknya mengajarkan doktrin yang benar, memajukan pekerjaan Tuhan, memuliakan Kristus, dan menghasilkan berlimpah-limpah buah kebaikan di dalam kehidupan banyak orang, dan mereka melakukan pelayan-pelayan penyembuhan, pengusiran setan, mujizat, maka kita seharusnya tahu bahwa sifat-sifat baik ini bukan ciri-ciri penyesat, karena mereka melakukan kehendak Bapa. Sifat-sifat yang baik ini merupakan tanda-tanda kekristenan sejati di dalam kuasa Roh Kudus. Doktrin yang benar dan buah-buah kebaikan bukanlah ciri agama palsu dalam kekristenan. Ciri agama palsu, doktrin salah, berbuahkan sesuatu yang juga salah. Pasti palsu buahnya. Tidak mungkin, kata Tuhan, ya, bahwa pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak mungkin pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Itu kita lihat secara alami. Dan Tuhan telah memberitahu kita demikian. Ya, jadi orang percaya sejati akan menghasilkan buah-buah yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang yang ketiga, orang percaya sejati melakukan kehendak Bapa. Nah ini, judul kita tadi, melakukan kehendak Bapa. Nah penggambaran para nabi palsu ini kontras dengan orang-orang percaya sejati. Orang-orang yang telah lahir baru atau diselamatkan,
Inilah orang-orang percaya sejati yang dikenali oleh Yesus. Mereka disebut probaton atau domba-dombanya. Dikatakan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Yohanes 10 ayat 27. Di sini Yesus sendiri yang menyatakan bahwa orang-orang yang termasuk domba-domba probaton. Jadi bukan lukos, bukan serigala, tetapi probaton. Yaitu orang-orang pilihannya pasti akan mendengarkan. Kata Yunani mendengarkan adalah aku, yang berarti mengerti. Mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti Tuhan. Itu ada sebuah kepastian. Jadi domba-domba akan mendengarkan suara Yesus dan Yesus mengenal mereka dan mereka mengikuti Yesus. Itu perkataan Yesus sendiri. Di sini Yesus sendiri yang menyatakannya. Ya, bahwa probaton adalah orang-orang pilihan yang pasti akan mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti Tuhan. Orang-orang yang percaya pada Kristus dan menjadi milik Kristus ini, yang disebut dengan probaton atau domba-domba oleh Yesus, adalah orang-orang yang dikenali oleh Yesus. Kata mengenal yang digunakan di sini dikatakan, dan aku mengenal mereka. Kata mengenal adalah ginosko, yang berarti mengetahui, memahami atau mengenal. Kata ginosko ini merupakan ungkapan Yahudi untuk hubungan intim antara suami dan istri. Jadi kata ini digunakan untuk menjelaskan intimasi dan relasi pribadi dengan Yesus antara Yesus dengan orang-orang percaya. Kata yang sama yang digunakan dalam Matius 7 ayat 23. Aku tidak mengenal kamu. Kata mengenal di Matius 7 ayat 23 juga ginosko. Berarti orang yang tidak dikenal oleh Tuhan tidak memiliki relasi dengan Tuhan. Orang yang dikenal oleh Tuhan memiliki relasi dengan Tuhan. Orang yang tidak dikenal oleh Tuhan tidak memiliki intimasi dengan Tuhan. Sementara orang yang dikenal oleh Tuhan memiliki intimasi dengan Tuhan. Dan orang yang dikenal Tuhan adalah orang yang sudah lahir baru. Sedangkan orang yang tidak dikenal oleh Tuhan, orang yang belum lahir baru, mereka disebut sebagai serigala di sana. Tapi orang yang sudah lahir baru itu disebut domba-domba. Kepada para probaton ini Yesus memberikan kehidupan yang kekal, Zoe Ainoios, suatu kehidupan yang tidak pernah berakhir. Sebabnya dikatakan tidak seorang pun dari mereka akan binasa. Karena sudah memiliki hidup yang kekal. Itu sebenarnya proses sekali selamat tetap selamat itu sudah merupakan konsekuensi logis dari ayat-ayat yang dinyatakan Yesus tentang pemberian hidup kekal. Kalau Yesus katakan, aku memberi hidup kekal kepada mereka dan tidak seorang pun dari mereka binasa. Lah, apalagi namanya kalau tidak, konsekuensi logisnya adalah orang yang disebut domba itu pasti selamat. Hanya saja di dalam Alkitab kita akan tahu bahwa orang itu adalah orang yang sudah lahir baru. Yang pertama, ya, dia mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, percaya dalam hati dan mengaku sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kemudian dia lahir baru, dia mendapat hidup yang kekal, dia beriman sampai akhir. Dari awal sampai akhir pengiringannya kepada Yesus, dia tetap beriman, dia tetap bertekun dan beriman dan tetap bertekun sampai akhir. Jadi percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, lahir baru, mendapat hidup yang kekal, kemudian bertekun sampai akhir, beriman sampai akhir dan bertekun sampai akhir. Itulah ciri-ciri orang yang diselamatkan. Ya, jadi ketekunan itu sangat penting sekali. Ya, orang merasa selamat, tapi dia tidak sampai akhir, di tengah-tengah jalan murtad meninggalkan Tuhan. Sebenarnya dia belum pernah lahir baru. Belum tentu dia sudah jadi domba. Dia bisa saja berada di kumpulan orang-orang percaya dalam ibadah dalam gereja, tapi ternyata dia bukan orang percaya sejati. Lalu orang berpikir ketika dia murtad, oh ternyata bisa ada orang bisa murtad dan jatuh. Tidak bisa. Orang yang sudah lahir baru itu tidak akan kehilangan keselamatannya. Tapi orang yang ke gereja, ada di kumpulan gereja, bisa terbuang karena dia belum pernah lahir baru. Dia ada di kumpulan gereja, beribadah, mengikuti aktivitas gereja, aktivitas kekristenan, aktivitas rohani, tetapi dia belum pernah lahir baru. Karena dia belum pernah lahir baru, maka dia tidak kehilangan apapun. Sebenarnya dia tidak kehilangan keselamatan karena dia belum diselamatkan. Orang yang belum diselamatkan bisa kehilangan apa dia? Enggak. Maka frase orang percaya bisa kehilangan keselamatannya itu salah. Orang percaya sudah lahir baru itu tidak akan bisa kehilangan keselamatannya. Jaminannya kekal. Ini ayat yang jelas. Ayat-ayat yang tidak jelas di dalam bagian manapun di Alkitab harus ditafsirkan di bawah terang ayat yang jelas. Begitu caranya menafsirkan Alkitab. Jangan mengubah ayat yang jelas ini lalu menafsirkan berdasarkan ayat yang tidak jelas. Itu kebalik.
Ya. Di mana-mana, entah itu aturan, perundangan, apapun itu, ya, yang saudara lakukan, pernyataan-pernyataan yang jelas harus menafsirkan pernyataan yang samar-samar. Ya. Apalagi ketika kita menafsirkan Alkitab, gitu. Ya. Sayangnya beberapa orang membuat ayat yang samar-samar lalu menerangi ayat yang jelas, kan kebalik. Ya. Ayat yang jelas ini harus menerangi yang samar-samar. Gitu cara menafsirkan Alkitab. Nah, Yesus sendiri menyatakan mereka pasti tidak akan binasa. Kalau Yesus sendiri mengatakan mereka pasti akan binasa, saya terlalu percaya kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan saya hanya perlu bertekun sampai akhir. Beriman sampai akhir bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan bertekun sampai akhir. Secara gramatikal, kata omi merupakan suatu bentuk double negatif. Yaitu kata omi, tidak akan pernah, yaitu tidak akan pernah binasa. Kata tidak akan pernah adalah kata ome, merupakan bentuk double negatif, yaitu gabungan dari dua kata o dan me. Keduanya berarti tidak. Jadi prase mereka pasti tidak akan binasa dalam bahasa Yunani tersebut merupakan cara pengungkapan negasi yang kuat, omi dengan aorist subjektif. Secara harfiah ayat atau prase tersebut diterjemahkan dengan cara demikian. Dan tidak ada kemungkinan sekalipun bagi mereka untuk binasa sampai kekekalan. Para probaton ini atau domba-domba ini adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Jadi sekali lagi, kontrasnya, serigala, nabi palsu tidak pernah melakukan kehendak Bapa. Tidak bisa, tidak akan bisa. Tapi probaton, domba-domba, pasti mereka akan menaati Bapa, melakukan kehendak Bapa. Ya. Kata Yunani, pater di sini menunjuk konteksnya, menunjuk kepada Allah Bapa. Sedangkan kata Yunani kurios menunjuk kepada Yesus Kristus. Nah, kata Yunani telema dalam Yohanes 10:27 berarti command, perintah, will, kemauan, desire, hasrat, pleasure, kesenangan. Ini menunjuk kepada apa yang Allah ingin kita lakukan sesuai dengan yang Dia tentukan. Ini didukung oleh kata kerja unipoio yang berarti melakukan, mengerjakan, atau berbuat. Jadi di sini saya langsung teringat ketika membaca Yohanes 10:27, ketika Yesus mengatakan bahwa domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Saya langsung teringat kepada perkataan Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 6 ayat 60. Sebab inilah kehendak Bapakku itu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkan mereka pada akhir. Jadi setiap orang yang melihat anak dan percaya, pisteo, ada sebuah tindakan untuk percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, joy ainos. Ya. Sebab inilah kehendakku, kehendak Bapakku, kata Tuhan. Sebab inilah kehendak Bapakku, kata Tuhan Yesus. Nah, kata kehendak di sini adalah kata Yunani telema. Kata telema ini muncul dalam Yohanes pasal 27. Dan juga muncul di dalam Matius 7 ayat 21 tadi. Ya. Kata kehendak di sini adalah kata telema. Jadi sama. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, melainkan mereka yang melakukan telema, kehendak Bapakku yang di surga. Itulah yang akan masuk ke surga. Dan Yesus katakan, ya, orang yang percaya kepadanya diberi hidup yang kekal, itu adalah kehendak Bapa. Jadi kehendak Bapa yang terutama, yang pertama dan terutama adalah agar orang-orang percaya kepada Yesus Kristus dan mendapat hidup yang kekal. Kenapa? Karena ini kehendak Bapa. Dan orang-orang yang lahir baru ini ya adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa juga. Karena bisa dikatakan DNA Bapa, DNA ilahi ada di dalam orang-orang percaya. Benih ilahi dikatakan ada di dalam mereka. Maka tadi saya katakan, kalau ada orang mengaku Kristen tapi memberontak terus kepada Tuhan, melawan kehendak Tuhan, tidak mungkin orang itu domba. Ya, tidak mungkin. Karena probaton atau domba-domba itu akan melakukan atau taat menuruti kehendak Tuhan. Itu karakteristik domba. Ya. Dan yang dapat mengubah kita, seorang manusia, dari orang berdosa menjadi domba-dombanya, itu hanya Tuhan saja. Ya. Nah,
Lalu saya menghubungkan lagi dengan renungan yang pernah saya sampaikan khotbah saya di 29 Januari 2023 dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 5 sampai 1 sampai 5. Saudara bisa simak ini di channel ini juga dengan judul Bukti Identifikasi Khusus dari Anak-anak Allah. Jadi saya pernah menyampaikan 6 specific identifying evidence that a person is a child of God. Ya, 6 bukti pengenalan khusus bagi seorang anak Allah. 2 dari bukti itu adalah orang percaya sejati. Yang pertama, 2 dari 6 bukti itu ya. 2 dari 6 bukti itu bahwa orang percaya sejati, we love God the Father, mengasihi Bapa, ya, mereka mengasihi Bapa. Kemudian yang kedua, obey his command, menaati perintah-perintahnya. Di 1 Yohanes pasal 5 ayat 2 sampai 3. Mengasihi Allah dan menaati Allah dapat dibedakan, namun keduanya tidak dapat dipisahkan. Dan itu Rasul Yohanes di 1 Yohanes pasal 5 ayat yang 23 mengatakan, kita yang mengasihi Allah itu menaati perintah-perintah Allah. Makanya saya katakan tadi, domba itu akan menaati Allah, perintah-perintah Allah akan ditaati. Berarti kalau dia menaati perintah Allah, dia melakukan kehendak Bapa. Beda dengan serigala. Makanya prase kunci kenapa orang-orang itu ditolak ya karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Orang-orang yang ditolak di Matius pasal 7 ayat yang ke 22 sampai 23 itu. Kenapa mereka ditolak? Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Domba-domba itu tidak mungkin ditolak. Karena mereka memiliki karakter, memiliki sifat dasar itu suka atau taat melakukan kehendak Bapa. Nah, saya ingat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 begini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Yesus itu mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Sama dengan 1 Yohanes pasal 5 ayat 23. Kita mengasihi Bapa, kita turuti perintahnya. Ini adalah 2 hal yang bisa dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Ya. Indikasi bahwa kita mengasihi Allah ialah kita taat kepadanya. Ketaatan kita kepadanya menunjukkan bahwa kita mengasihi Dia. 2 hal yang bisa dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Namun Rasul Yohanes menambahkan perspektif baru tentang ketaatan yang membebaskan itu. Ya. Di 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga kita temukan di sana. Melakukan perintah Tuhan itu bukan lagi sebagai suatu beban. Bagaimana kita melakukannya? Yohanes mengatakan bahwa dalam kelahiran baru, regenerasi, kita yang telah diregenerasi dan memiliki hidup yang kekal, Yohanes mengatakan bahwa kita memiliki sifat yang baru. Jadi sekarang muncul kasih hasrat dan nilai yang baru. Karena kita sekarang mengasihi Tuhan, maka kita menghormati Dia, menghargai Dia di atas semuanya dan segalanya. Dan karena kita menghormati dan menghargai Dia di atas semua orang dan segalanya, maka kita senang menaatinya atau dan kita senang melakukan kehendaknya. Sekarang kita menemukan perintah-perintahnya yang merupakan kehendaknya, bukan lagi beban, tetapi sebagai berkat. Perintah-perintah itu tidak membosankan, perintah-perintah itu menyenangkan bagi kita. Kita senang melakukannya karena kita mengasihi Bapa dari kehidupan baru, dari kehidupan yang telah diberikannya kepada kita. Jadi sekarang sudah dapat melihat ya, kenapa saya mengambil temanya melakukan kehendak Bapa? Karena ternyata orang-orang, sekumpulan besar orang yang ditolak di Matius pasal 7 ayat 23 ayat 22 sampai 23 ada sekumpulan orang yang tidak melakukan kehendak Bapa atau para pemberontak atau para pelawan kehendak Bapa. Mereka adalah Lukos, Harpak, serigala yang rakus. Tapi domba-domba adalah orang-orang yang mengenal Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Ini yang bisa saya bagikan. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.